Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Wulandari dengan NIM B1B1222047. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi pendapatan. Latar belakang distribusi pendapatan yaitu salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi terutama yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang adalah adanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Retribusi pendapatan pro dan kontra. Satu, seperti yang diusulkan oleh Adam Smith bahwa pemerintahan perlu campur tangan dalam bidang keadilan karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan dan dipandang baik atau atas dasar keadilan. Yang kedua, bahwa dalam retribusi pendapatan terdapat unsur-unsur barang publik. Dalam hal ini bukan retribusi pendapatannya yang merupakan barang-barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkannya mempunyai ciri-ciri sebagai barang publik. Yang ketiga ialah alasan yang berhubungan dengan kekuatan politik. Seringkali golongan kaya walaupun jumlahnya tidak banyak namun dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara. Beberapa alasan yang diberikan. Yang pertama, alasan keadilan, yaitu bahwa kita harus menghargai ambisi, kemauan, bekerja keras, kerajinan, dan kecakapan dalam hubungannya dengan pendapatan. Yang kedua, bahwa redistribusi pendapatan akan mengurangi dorongan atau insentif untuk bekerja keras. Yang ketiga, dengan redistribusi pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena menurunnya tingkat investasi di negara yang bersangkutan. Beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pada umumnya, tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya nilai tambah dan produksi barang dan jasa. Perbedaan pendapatan dalam arti uang ini tidak mencerminkan perbedaan pendapatan dalam arti real. Demikian pula ada masalah dalam mengukur distribusi pendapatan karena umumnya pengukuran itu didasarkan atas perhitungan pendapatan dalam waktu tertentu, 1 tahun, dan tidak melihat pendapatan selama hidup seseorang. Beberapa teknik redistribusi pendapatan. Yang pertama ada transfer tunai. 1. Pajak pendapatan negatif. Dalam transfer tunai ini adalah beberapa macam pendekatan guna mendistribusikan pendapatan, antara lain yang disebut dengan pembayaran transfer atau negative income tax, atau disebut juga dengan pendapatan tahunan yang dijamin. Yang kedua ada demografi adalah suatu bentuk transfer tunai di mana semua anggota dari kelompok demografi menerima transfer yang sama. Yang ketiga ada subsidi upah. Bentuk lain dari transfer tunai ialah melalui insentif kerja dengan subsidi tingkat upah. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Yang keempat, program kesempatan kerja. Seperti yang diketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Pengaruh retribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja, biaya sosial, dan pembinaan pajak. Yang pertama ada negative income, demograph, wage rate subsidi, public employment program. Pengaruh PEP terhadap tax incident. Ilmu ekonomi tidak dapat sepenuhnya menjawab persoalan pengaruh PEP terhadap tax incidence. Golongan kaya tidak mau memberikan bantuan yang melampaui batas kesediaannya kepada golongan miskin. Tetapi batasan secara ekonomi yang paling penting dari retribusi pendapatan adalah pengaruhnya terhadap insentif kerja. Retribusi pendapatan cenderung mengurangi insentif kerja dengan demikian akan mengurangi pendapatan total yang tersedia untuk dibagikan dalam masyarakat. Pengaruh WRs terhadap tax
incidence. WRS tidak memusatkan perhatiannya kepada golongan miskin. Mereka yang memperoleh tingkatan upah yang rendah belum tentu tergolong miskin. Pembiayaan WRS dengan menggunakan pajak menimbulkan tax incidence pada konsumen. Kesimpulannya, distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor-faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus perputaran konsumen yang harus membayar harga barang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.